bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian sehat. Anak-anak, hari ini kita belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan, pada pembelajaran ketiga. Kamu telah mempelajari tentang pentingnya melestarikan hewan dan tumbuhan. Adakah yang dapat kamu lakukan untuk mempercepat perkembangan tumbuhan? Tetapi sebelumnya kita murojaah dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ. Alhamdulillah. Muatan pelajaran yang akan kita pelajari hari ini adalah bahasa Indonesia. Kemudian ada ilmu pengetahuan alam. Adapun tujuannya adalah setelah mengamati dan mencari informasi, kalian mampu mengidentifikasi cara pelestarian hewan dan tumbuhan dengan tepat. Setelah membaca teks, Pak Guru harap kalian mampu menemukan ide pokok dengan bantuan diagram. Baiklah anak-anak, kita ke pembelajaran IPA, pelestarian tumbuhan. Dulu kalian sudah mempelajari tentang cara perkembangbiakan tumbuhan. Tumbuhan harus kita lestarikan agar tidak punah. Bagaimana caranya? Nah, ada banyak cara yang dapat kalian lakukan. Berikut Pak Guru sampaikan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan tumbuhan. Yang pertama, mengembangbiakan tumbuhan yang sudah kita manfaatkan. Misalnya, mengembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami, tunas, akar tinggal ya, atau vegetatif buatan, cangkok ya, mengenten, okulasi, menyambung dan sebagainya. Kemudian yang kedua, tidak menebang pohon sembarangan. Ya, ketika ada pohon yang sudah tua, ya, kemudian ada yang masih muda, kemudian kalian bisa menebang pohon secara teratur, tidak sembarangan, ya, melakukan tebang pilih. Nah, ini menyambung dari yang kalimat kedua tadi ya. Artinya menebang pohon dengan memilih ukuran dan usia tumbuhan yang sesuai ya. Jadi yang tua ditebang dulu, yang muda jangan. Nah, ini adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan keberadaan tumbuhan, terutama tumbuh-tumbuhan yang langka, yang hampir punah, seperti pohon cendana ya, pohon gaharu ya, pohon-pohon yang mendekati kepunahan karena nilai kebermanfaatnya sangat tinggi ya. Adapun ada cara-cara yang dapat digunakan. Nah, ini contohnya cara yang cepat ya, mengembangbiakan tumbuhan langka dengan kultur jaringan. Apa sih kultur jaringan? Nah, nanti Pak Guru kasih tahu. Contohnya tanaman anggrek sebagai upaya pelestarian tumbuhan agar terhindar dari kepunahan. Kultur jaringan itu metode untuk memisahkan atau mengisolasi
bagian dari tanaman seperti sel, jaringannya atau organnya, bisa di daun, akar, batang, tunasnya, dan lain sebagainya. Serta membudidayakannya dalam lingkungan yang terkendali, di dalam ruangan, suhu yang terkendali atau secara in vitro, ya, di dalam tempat yang terkondisikan dan aseptik, sehingga bagian tanaman tersebut dapat memperbanyak diri atau beregenerasi menjadi tanaman lengkap. Nah, ini kalian akan pelajari pada jenjang yang lebih tinggi. Kalian besok bisa mempraktekannya ketika sudah SMP atau SMA. Kemudian membuat simpulan berdasarkan peta pikiran. Dulu kalian di subtema 1 atau 2 kalian sudah membuat ide pokok. Nah, simpulan dapat dibuat dengan menemukan informasi penting dari sebuah teks terlebih dahulu. Nah, informasi penting itu didapat dari ide pokok. Ide pokok itu didapat di dalam kalimat utama misalkan. Nah, bagaimana menentukan kalimat utama? Ya, kalian menentukan kalimat-kalimat yang menjadi pokok dalam sebuah paragraf. Kemudian simpulan disajikan dalam satu kalimat yang berisi pernyataan yang berasal dari ide pokok dalam teks. Ya, tadi sudah Pak Gur sampaikan. Bagaimana mencari ide pokok dalam suatu informasi yang lebih dari satu paragraf? Ya, dibuatlah diagram-diagram. Kemudian simpulan teks dapat dibuat dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran itu boleh dalam bentuk diagram. Nah, kita flashback ke pembelajaran sebelumnya. Berikut contoh penyajian ide pokok dalam bentuk diagram. Dulu kalian sudah mempelajari ini ya. Ya, ini adalah contoh peta pikiran yang dapat kalian kembangkan ketika mencari informasi yang lebih dari satu paragraf. Judul teks di tengah, kemudian ide pokok paragraf 1, ide pokok paragraf 2, ketiga, dan keempat. Nanti dalam ide-ide pokok di situ digabungkan menjadi intisari kesimpulan. Coba perhatikan, ada teks ya. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Dataran rendah adalah daratan yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Hampir semua ibu kota provinsi di Indonesia terletak di dataran rendah. Tumbuhan di dataran rendah adalah padi, palawija, dan tebu. Wilayah pantai termasuk dataran rendah. Indonesia memiliki banyak pantai karena negara kita terdiri atas ribuan pulau. Tumbuhan di wilayah pantai adalah kelapa, bakau, dan genggang. Dataran tinggi adalah daratan luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Beberapa dataran tinggi di Indonesia adalah dataran tinggi Dieng, dataran tinggi Malang, dataran tinggi Tengger, dataran tinggi Alas, dan dataran tinggi Bone di Sulawesi Selatan. Jenis tumbuhan di dataran tinggi adalah teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, dan sayuran. Nah, dapatkah kamu menemukan jenis tumbuhan lain terdapat di dataran tinggi dan dataran rendah? Ya, nanti kalian cari. Intinya hari ini kita belajar menentukan kesimpulan berdasarkan ide pokok dalam peta pikiran. Ide pokok paragraf pertama kira-kira apa? Ya, Indonesia negara kepulauan. Paragraf kedua, dataran rendah adalah daratan yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Kemudian ada paragraf ketiga, wilayah pantai termasuk dataran rendah. Kemudian paragraf keempat, dataran tinggi adalah daratan yang ketinggiannya lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Nah, ini adalah contoh kalian dapat menentukan kesimpulan berdasarkan ide pokok. Mungkin ini yang bisa Pak Guru sampaikan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullahu khairan katsiran. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.